Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Palupi Listianingrum dengan NIM 20.208298, kelas 3A4, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan layout PT Ultra Jaya. Pemaparan materi ini dilakukan guna untuk memenuhi tugas dari manajemen operasional. Baik, selanjutnya sejarah PT Ultra Jaya. PT Ultra Jaya dimulai dari pabrik susu rumahan pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. PT Ultra Jaya berkembang hingga selanjutnya di tahun 1971. PT Ultra Jaya melebarkan sayap bisnisnya menjadi PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Indonesia yang menghasilkan produk-produk susu, minuman, dan makanan dalam kemasan aseptik yang tahan lama. PT Ultra Jaya pun masih unggul di antara produsen susu segar alami dan minuman ringan untuk seluruh konsumen Indonesia dengan beberapa varian brandnya seperti Ultra Milk untuk produk segarnya, teh kotak untuk teh minuman segarnya, dan sari kacang hijau, sari asem asli produk minuman sehatnya. Dan tak ketinggalan, beberapa produk minuman ringannya juga diproduksi khusus untuk pasar ekspor. Dan hingga kini, brand unggulan kami seperti Ultra Milk masih tetap unggul di antara segmen susu cair seperti halnya juga teh kotak, unggul di varian minuman siap saji dalam kemasan karton. PT Ultra Jaya memiliki lokasi yang strategis, yaitu terletak di pusat pedalaman Bandung yang subur akan hasil agrikulturnya serta menyediakan suatu 60 sumber bermutu yang dapat dipercaya dan berlimpah. Bahan-bahan segar dari susu sampai teh dan buah-buahan tropis. Kesegaran bahan-bahan diproses melalui proses temperatur teramat sangat tinggi atau ultra high temperature atau UHT. Dan terakhir menggunakan teknologi kemasan aseptik atau suci hama. Kantor pusat dan pabrik perseroan terletak di Jalan Cimareme nomor 131 Padalarang, Kabupaten Bandung. Lokasi ini sangat strategis karena terletak di daerah lintasan dan hasil peternakan dan pertanian, sehingga memudahkan 62 perseroan untuk memperoleh pasokan bahan baku maupun untuk pengiriman hasil produksinya. Bahan baku susu murni diperoleh dari peternak sapi yang tergabung dalam Koperasi Beternak Bandung Selatan atau biasa disingkat dengan KPBS. Pangalengan Koperasi Peternak Sapi Bandung Ultra atau disebut KPSBU Lembang dan koperasi unit desa lainnya. Sedangkan bahan baku buah-buahan segar seperti jambu, mangga, nanas, sirsat, dan lain-lain diperoleh dari petani buah yang tergabung dalam koperasi unit desa yang berada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Buah-buahan lain seperti orange, ice, dan grape masih diperoleh secara impor dari bentuk konsentrat. Selanjutnya, di sini terdapat tata letak dari proses produksi. Di sini terdapat bahwa ada indirect UHT system based on scraped surface heat exchangers. Di situ terdapat juga skema proses kerja UHT. Secara umum proses pengolahan susu dengan teknologi UHT.
dan juga terdapat pengolahan susu dengan teknologi UHT. Ya, di sini dapat kita lihat seperti halnya tadi. Di sini ada gambar dari mesin pengolahan berteknologi UHT. Selanjutnya ada mesin pengangkat dan pemindahan outer box susu ultra, serta tangki penyimpanan susu dan rak gudang barang jadi. Pada gambar di samping juga terdapat itu termasuk dari proses pengemasan susu. Jadi PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company bukan merupakan industri padat karya, karena sebagian besar proses yang ada dilakukan secara komputerisasi dan otomatisasi. Perusahaan memproduksi beberapa jenis makanan dan minuman. Selain memproduksi susu, yang menjadi produk utama PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company (TBK), juga memproduksi beberapa jenis minuman yang dikemas dengan tetrapak dan kaleng. Bahan baku utama yang digunakan untuk proses produksi susu adalah susu sapi segar yang didatangkan dari para peternak yang tergabung dari KPBS Pangalengan. Selain dari Pangalengan, bahan baku ini juga didatangkan dari daerah lain seperti Cisarua, Tasikmalaya, dan Cipari. Susu segar akan diproduksi dan disterilkan dalam proses ultra high temperatur atau biasa disingkat dengan UHT. Bahan baku dipanaskan dalam suhu tinggi 140 derajat dalam waktu 4 detik untuk mengeliminasi seluruh bakteri patogen. Setiap kemasan kemudian melewati sensor otomatis pencetak kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Baru kemudian dipasang sedotan atau plastik dan dikemas ke dalam karton box dengan menggunakan mesin otomatis dan disusun di atas papan-papan palet secara robotik pelletizer. Kemudian perlu dikirim ke gudang penyimpanan untuk disimpan selama 8 hari sambil menunggu hasil uji mutu lengkap terhadap sampel yang diambil secara acak pada saat produksi, yaitu 10 pak setiap 10 menit. Yaitu layout fasilitas produk. Jadi dalam PT Ultra Jaya Milk ini, layout yang digunakan itu yaitu layout produk, yaitu pengaturan mesin-mesin sesuai dengan arus proses produksi. Penggunaan layout ini dianggap lebih ekonomis dan produk lebih cepat dihasilkan. Di sini juga terdapat tiga penerapan layout lebih ekonomis, dikarenakan yang pertama, produk yang dihasilkan terstandarisasi, dan yang kedua, penyediaan barangnya tetap, dan yang ketiga, permintaan cukup stabil. Proses produksi susu ultra sendiri merupakan proses produksi yang terus-menerus atau continuous, yaitu proses produksi yang berlangsung terus-menerus tanpa henti sejak dimulainya kegiatan usaha, selalu mengerjakan proses yang sama sehingga prosesnya tidak pernah putus dengan mengerjakan barang lain, yaitu perencanaan produksi dan pengendalian produksi. Yang pertama itu perencanaan produksi atau prosedur perencanaan PT Ultra Jaya, yaitu perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar. Perencanaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar, didahului dengan membuat perkiraan permintaan, diikuti dengan rencana persediaan barang jadi, dan rencana jumlah produksi. Selanjutnya, membuat rencana kebutuhan bahan baku, bahan pembantu, SDM, kebutuhan mesin, dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu pengendalian produksi. Di sini terdapat 3 cara dalam pengendalian produksi. Yang pertama yaitu rounding. Pada tahap ini menentukan urutan dari proses dan alat yang digunakan dalam melakukan proses produksi. Sebelum proses produksi dimulai, urutan tersebut disusun terlebih dahulu dalam road sheet. Dan yang kedua, scheduling. Tahap ini menentukan kapan produksinya akan dimulai dan selesai untuk diserahkan. Scheduling ini dibuat sebelum produk dari Ultra Jaya dimulai dalam bentuk master schedule yang kemudian dipecah-pecah ke dalam banyak schedule. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dispatching. Dalam tahap ini kegiatan produksi Ultra Jaya harus berdasarkan surat perintah dari pusat yang berisi wewenang untuk melakukan kegiatan produksi. Dan pemaparan materi dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.